Hai, kembali lagi bersama kami kelompok 2 dari kelas 10 IPS 2 Sekolah SMA Negeri 6 Kota Binjai, Sumatera Utara. Kali ini kami akan membahas salah satu provinsi di Indonesia yang mana provinsi tersebut adalah satu-satunya yang menggunakan sistem kerajaan dan termasuk tempat wisata populer di Indonesia. Baiklah, berikut adalah sejarah dan fakta unik dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sebelum itu, kami mengingatkan untuk subscribe channel ini, like, dan komen channel ini. Istimewa Yogyakarta atau disingkat dengan DIY adalah sebuah daerah istimewa setingkat provinsi di Indonesia, merupakan peleburan negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kabupaten Pakualaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Daerah istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km persegi ini terdiri atas satu kota, 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bandul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Dan terbagi lagi menjadi 78 kapanewon atau kecamatan, serta 440 kelurahan. Populasinya berjumlah sekitar 3.882.288 dan ibu kota terletak di Yogyakarta. Nama Jogja sendiri diambil dari dua kata, yaitu Ayodhya atau Ayodhya yang berarti kedamaian atau tata perang, dan Karta yang berarti baik. Walaupun secara geografis merupakan setingkat provinsi terkecil kedua setelah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal di tingkat nasional dan internasional, terutama sebagai tempat tujuan wisata andalan setelah Provinsi Bali. Banyak orang Indonesia menganggap Yogyakarta sebagai kota yang sangat spesial. Mereka bahkan mengklaimnya sebagai kota kenangan karena banyak sesuatu di Jogja. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut daerah Swapraja, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kesultanan Ngayogyakarta didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Tokusumo yang bergelar Adipati Pakualam I, yang mana merupakan saudara dari Sultan Hamengkubuwono. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kesultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri. Eksistensi kedua kerajaan tersebut telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, baik pada masa penjajahan Belanda, Inggris, maupun Jepang. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kerajaan tersebut telah siap menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka, lengkap dengan sistem pemerintahannya, wilayah, dan juga penduduknya. Namun setelah proklamasi Republik Indonesia oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualaman VIII, menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman menjadi wilayah negara Republik Indonesia, bergabung menjadi satu kesatuan dan dinyatakan daerah istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai kepala daerah dan Sri Pakualam VIII menjabat sebagai wakil kepala daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dan selanjutnya, kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah otonom setingkat provinsi. Fakta unik Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ibu kota negara Republik Indonesia. Dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, Yogyakarta mempunyai peranan yang sangat penting. Terbukti pada tanggal 4 Januari 1946, Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Indonesia. Pada waktu itu diputuskan ibu kota pindah dari Jakarta ke Yogyakarta karena Belanda menyerang Indonesia. Kemudian ibu kota kembali lagi ke Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1950 bersamaan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia. Kota pelajar. Yogyakarta dikenal dengan sebutan kota pelajar karena banyaknya pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikannya di Yogyakarta. Yogyakarta mempunyai banyak universitas yang jumlahnya mencapai 137 perguruan tinggi. 20% dari total jumlah penduduk Yogyakarta adalah kalangan pelajar universitas terkenal di Yogyakarta, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Budaya dan makanan khas Yogyakarta. Yogyakarta adalah kota budaya, dipenuhi juga dengan makanan tradisional yang lezat. Masing-masing daerah di Yogyakarta memiliki makanan khasnya sendiri. Makanan atau jajanan khas Yogyakarta sangat terkenal dan banyak juga dijual di luar Yogyakarta. Orang yang datang ke Yogyakarta agar selalu membeli makanan dan jajanan sebagai oleh-oleh. Di antaranya makanan khas Yogyakarta, gudeg, bakpia, getuk, dan masih banyak lagi. Yogyakarta juga menjadi pusat kesenian wayang kulit yang biasanya dibuat dengan kulit binatang dengan tekstur dan ornamen yang sangat detail. Wayang dimainkan oleh seseorang yang dinamakan dalang dengan media layar yang disorot lampu. Pertunjukan wayang mempunyai pesan-pesan filosofis. Kota Gede Yogyakarta. Kota Gede adalah salah satu kecamatan di Yogyakarta yang pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram. Kota Gede berada di Yogyakarta yang terkenal dengan kota tua. Ketika memasuki Kota Gede, langsung merasa kembali ke tahun 1700-an. Arsitek bangunannya sangat unik, seperti bercorak tahun 1700 hingga 1930-an. Kota Gede juga memiliki sekitar 170 bangunan. Kebanyakan bangunan kuno digunakan untuk sanggar pembuatan kerajinan perak. Satu-satunya provinsi dengan sistem kerajaan di Indonesia. Yogyakarta adalah satu-satunya kota di Indonesia yang masih menggunakan sistem kerajaan. Warga Yogyakarta tidak memilih gubernurnya karena sudah otomatis dari keturunan keluarga kerajaan. Orang yang memerintah dinamakan sultan, dan keluarga kerajaan yang tinggal di istana disebut keraton. Pemilihan kepala daerah Yogyakarta. Kaji dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18 ayat 4 bahwa pemilihan gubernur dilakukan secara demokratis, di mana pemerintahan termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah merupakan pilihan dari rakyat. Adapun sistem yang ada di DIY menggunakan sistem penetapan yang dianggap tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia, dikarenakan jabatan kepala daerah hanya dapat dijabat oleh Sultan Hamengkubuwono dan wakil kepala daerah hanya dapat dijabat oleh Raden Paku Alam, yang lebih mirip dengan sistem monarki. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, di mana mengambil daerah istimewa Yogyakarta sebagai tempat penelitian, pengumpulan data dan informasi dari responden. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta juga memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta atau disingkat DPRD DI Yogyakarta atau DPR DIY. Adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. DPR DIY beranggota 55 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali.
Pemimpin DPR DIY terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua yang berasal dari politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPR DIY yang sedang menjabat saat ini adalah pemilu hasil 2019 dan dilantik pada 2 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta di gedung DPR DIY. Komposisi anggota DPR DIY periode 2019 sampai 2024 terdiri dari 10 partai politik, di mana PDI Perjuangan adalah partai politik pemilik kursi terbanyak, yaitu 17 kursi. Pada pemilu 2014, DPR DIY menempatkan 50 orang wakilnya yang tersebar dalam 7 fraksi dengan perolehan suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Elingo sabdane Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 9. Sak dhuwur-dhuwure sinau kudune dhewe tetep wong Jawa. Diumpamake kacang kang ora ninggalke lancaran.